Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Ini agak panjang teksnya, tetapi kita tetap harus membacanya supaya kita dapat memahami cerita ini dengan sangat baik. Oke, Good Readers, hari ini kita akan melihat bagaimana Elia yang kemarin itu sangat bang jago begitu ya, gagah perkasa melawan 400-an Baal, nabi-nabi Baal. Dan dia menang. Tetapi entah mengapa ketika dia berhadapan dengan Isabel, dari namanya saja udah kelihatan ya, Isabel gitu ya, itu marahnya luar biasa Isabel dan akan mengancam Elia akan membunuhnya. Dan benar, dia mengirimkan pasukan untuk membunuh Elia. Dan lucunya lagi adalah Elia yang tadinya menghadapi Ahab laki-laki, 400 nabi Baal laki-laki, itu ketakutan setengah mati dengan Isabel. Dia sampai lari jauh sekali ya ke Gunung Horeb. Udah sampai di Gunung Horeb, dia bersembunyi di gua. Jadi bisa kebayang ya, bahkan dalam perjalanannya pun dia mengatakan lebih baik aku mati. Desperate-nya luar biasa. Jadi entah kenapa Elia sebagai bang jago yang kemarin oke banget begitu ya, mengalahkan nabi-nabi Baal, tiba-tiba keok dengan yang namanya Isabel begitu. Nah, ini akan kita lihat kenapa Elia begitu perkasanya, begitu jagonya, lalu kemudian tiba-tiba keok gitu. Nah, kalau kita perhatikan teks kita, Tuhan sampai mengatakan, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan ini sampai 2 kali diulang. Begitu ya, sampai 2 kali diulang. Bahkan jawabannya Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ini juga 2 kali Elia ulang-ulang jawaban ini kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, pertanyaannya Tuhan sebenarnya begini. Yang kita perhatikan jawabannya Elia itu sebenarnya begini. "Tuhan, aku sudah bertempur sendirian, aku sudah melakukan tugasku sesuai dengan yang kau perintahkan, dan it's done, ini sudah selesai. Maka gilirannya aku akan berhenti total, dan ya sudah berhenti gitu ya, tidak mau lagi meladeni Isabel," kira-kira demikian. Tetapi kalau pertanyaannya Tuhan adalah, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Tuhan ingin mengatakan kepada Elia, kerjaanmu tuh belum selesai. Masih ada tugas-tugas yang lain yang sebenarnya aku ingin kerjakan bersama-sama dengan engkau. Nah, di sini 2 sisinya sangat berbeda. Berbeda sekali. Jadi bagi Elia, dia sudah hopeless dan dia merasa sudah selesai tugasnya. Sudah sampai di sini, sudah cukup. Tuhan mengatakan tidak. Kamu masih punya tugas-tugas yang lainnya. Memang kamu harus masih mengurapi beberapa orang yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu Hazael, Yehu, dan Elisa. Elisa untuk menggantikan dia. Nah, Good Readers, hari ini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang dalam hidup kita merasa sudah cukup Tuhan. Saya sudah melakukan apa yang kau sudah suruh. Seolah-olah kita mengatakan kita sudah cukup melakukan tugas-tugas di dunia ini. Oleh karena itu aku siap untuk meninggalkan dunia ini. Atau aku sudah sampai cukup sini saja. Tetapi ternyata Tuhan itu masih punya new mission, masih punya tugas baru kepada kita. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau kita renungkan begitu ya pada hari ini, bahwa jangan pernah ada dalam pikiran kita bahwa kita sudah melakukan tugas yang Tuhan berikan selesai. Tidak. Kata selesai itu bukan keluar dari mulut kita, tetapi kata selesai itu keluar dari Tuhan sendiri. Bahwa kita sudah selesai melakukan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, mari kita renungkan pada hari ini. Jangan-jangan hidup kita kenapa stagnan, kenapa hidup kita ini begini-begini saja, tidak mengalami pergerakan, karena kita pikir, saya sudah achievement, saya sudah mencapai apa yang saya inginkan, habis itu selesai. Tetapi kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah masih ada kerjaan lagi buat saya?" Oleh karena itu, Good Readers, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.